Materi kedua tentang pengenalan kepramukaan. Materi ini akan dibawakan oleh Ibu Rosusilawati SPD. Beliau mengajar mata pelajaran matematika. Kepada Bu Rosusilawati SPD dipersilahkan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Salam. Baiklah adik-adik, Woi. selamat berjumpa dengan kakak. Perkenalkan, nama kakak Rosusilawati sebagai koordinator pembina Pramuka Putri. Kenapa di Pramuka ada koordinator Pramuka Putri dan ada koordinator Pramuka Putra? Karena kalau di Pramuka itu satuannya terpisah, ya. Tadi adik-adik sudah mengikuti sejarah Pramuka. Nah, itulah dimulai dari Bapak Pandu Dunia, Bapak Boden Powell sampai ke Indonesia. Setelah adik-adik tahu tentang sejarah Pramuka, kakak akan melanjutkan pengenalan kepramukaan. Jadi adik-adik harus kenal tentang kepramukaan, tentang rambu-rambunya, aturannya, sehingga pramuka bisa menjiwai ya kepada diri adik-adik. Baik, kita mulai yang pertama yaitu tentang pengertian kepramukaan. Apa yang dimaksud dengan pengertian kepramukaan? Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang berarti jiwa muda yang suka berkarya. Jadi adik-adik selaku generasi pramuka itu harus kreatif, harus inovatif, harus menemukan karya-karya yang bermanfaat, yang bisa membawa adik-adik untuk kemajuan adik-adik di masa yang akan datang. Selanjutnya, sebutan bagi anggota pramuka. Ya, sebutan pramuka bagi anggota pramuka itu ada 4 bagian yang disesuaikan dengan usia. Yang pertama, pramuka siaga untuk usia 7 sampai 10 tahun. Jadi usia adik-adik waktu di SD sampai kelas 4 itu ada di posisi pramuka siaga. Mungkin adik-adik masih ingat di pramuka siaga itu ada siaga mula, ada siaga bantu, ada siaga tata. Ya, masih ingat tidak? Siapa yang sampai tata? Ya, baiklah. Kalau di SD ke waktu di siaganya terlewat, jangan dilewatkan setelah sekarang posisi adik-adik ada di penggalang, yaitu di usia 11 tahun sampai 15 tahun, yaitu mulai dari kelas 5 SD sampai dengan kelas 9, ya, SMP. Itu adik-adik ada di penggalang. Tingkatan penggalang juga sesuai dengan kemampuan uji keumumannya, ada penggalang ramu, ada penggalang rakit, ada penggalang terap, ya. Dan nanti setelah adik-adik ada di SLA usia 16 sampai 20 tahun itu namanya pramuka penegak. Ada penegak bantara, ada penegak laksana. Dilanjut dengan pandega ketika usia kuliah 21 tahun sampai dengan 25 tahun. Nah, itulah tingkatan-tingkatan pramuka dilihat dari segi usia.
Kita lanjut dengan apa yang dimaksud dengan kepramukaan. Kepramukaan adalah kegiatan yang menarik dan mengandung pendidikan. Menurut Bodenfowell sendiri, kepramukaan dianggap kegiatan yang menantang dan mendidik untuk dilakukan. Gerakan Pramuka adalah nama organisasi atau wadah pendidikan non-formal sebagai tempat pramuka bernaung. Gerakan Pramuka diresmikan pada tahun 1961 yang sebelumnya dikenal dengan nama Pandu. Dan lambangnya adalah tunas kelapa. Siapa pencipta tunas kelapa? Nah, kalau adik-adik belum tahu, kakak beritahu namanya Suparjo Atmonegoro. Nah, itu yang menciptakan tunas kelapa di Indonesia. Selanjutnya, sifat dan ciri khas pramuka. Nah, pramuka punya sifat, punya ciri khas ya. Yang pertama, sifat dan ciri khas pramuka secara nasional, yaitu suatu organisasi yang menyelenggarakan kepramukaan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat bangsa dan negaranya. Seperti yang telah adik-adik ketahui bahwa pramuka itu mulai dari dunia, maka ada sifat dan ciri khas secara internasional. Yang berarti organisasi kepemukaan di negara manapun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pramuka dan sesama manusia tanpa membedakan kepercayaan, agama, golongan, tingkat, dan suku bangsa. Dan ciri dan sifat pramuka secara universal atau umum berarti bahwa kepramukaan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja yang dalam pelaksanaan pendidikannya selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepramukaan. Itulah sifat dan ciri kepramukaan. Kita lanjut dengan fungsi kepramukaan. Fungsi kepramukaan yang pertama kegiatan menarik bagi anak atau pemuda. Yang kedua pengabdian bagi orang dewasa. Yang ketiga, alat bagi masyarakat dan organisasi. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Kak Memet tadi, bahwa pramuka itu dimiliki oleh semua unsur ya. Jadi tidak hanya siswa sekolah tapi masyarakat golongan pada waktu zaman penjajahan itu dimiliki oleh semua unsur. Yang pertama, kegiatan menarik bagi anak atau pemuda. Kegiatan menarik di sini dimaksudkan kegiatan yang menyenangkan dan mengandung pendidikan. Karena itu, permainan harus mempunyai tujuan dan aturan permainan. Jadi, bukan sekedar main-main yang hanya bersifat hiburan saja, tanpa aturan dan tujuan dan tidak bernilai pendidikan. Karena itu, lebih tepat kita sebut saja kegiatan menarik. Yang kedua, sebagai pengabdian bagi orang dewasa. Bagi orang dewasa, kepramukaan bukan lagi permainan, tetapi suatu tugas yang memerlukan keikhlasan, kerelaan, pengabdian. Orang dewasa itu mempunyai kewajiban untuk secara sukarela membaktikan dirinya demi suksesnya pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, sebagai alat bagi masyarakat dan organisasi. Kepramukaan merupakan alat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan juga alat bagi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kegiatan kepramukaan yang diberikan sebagai latihan berkala ya
Latihan berkala dalam satuan pramuka itu sekedar alat saja dan bukan tujuan pendidikannya. Kita lanjut dengan tujuan kepramukaan. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka. Yang pertama, memiliki kepribadian beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Nah, adik-adik harus paham tentang tujuan pramuka ya. Insya Allah kalau adik-adik sudah paham tentang pengenalan kepramukaan ini, adik-adik nanti masuk menjadi anggota ambalan pramuka gugus depan 05, 007 dan 05, 008 itu akan dijiwai dan akan membawa nama baik sekolah ini. Itu yang kakak harapkan. Yang berikutnya menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup, alam, dan alam lingkungan. Jadi jiwa seorang pramuka itu ya harus berjiwa kesatria, harus berjiwa sosial, dan harus berjiwa mandiri. Artinya bisa mengembangkan dirinya sendiri untuk bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kita lanjut kepada kode kehormatan. Nah, pramuka punya kode kehormatan pramuka. Di sini yang kakak bahas kode kehormatan untuk tingkat penggalang sesuai dengan posisi adik-adik ada di usia 15 tahun berapa 11 12 10 11 tahun sampai 15 tahun. Kode kehormatan pramuka adalah norma yang berlaku dalam kehidupan pramuka dan menjadi standar tingkah laku pramuka di lingkungan masyarakat. Kode ini merupakan janji dan komitmen diri dalam pendidikan kepramukaan. Ada dua jenis kode kehormatan pramuka untuk penggalang. Ya, secara umum ada Satya Pramuka dan ada Dharma Pramuka. Satya Pramuka untuk penggalang yaitu Tri Satya dan Dharma Pramuka untuk penggalang adalah Dasa Dharma. Satya Pramuka berisikan janji anggota pramuka, diucapkan secara sukarela dan digunakan untuk mengembangkan spiritual, emosional, sosial, dan intelektual tiap anggota gerakan pramuka. Sedangkan Dharma Pramuka berisikan tentang ketentuan moral, merupakan nilai dasar untuk pembinaan serta pengembangan akhlak mulia. Baiklah, kita lanjut dengan Tri Satya ya. Jadi Satya Dharma pramuka untuk penggalang adalah Tri Satya. Nah, ini Tri Satya Pramuka untuk penggalang. Kalau untuk siagakan Dwi Satya ya, tidak kakak bahas karena kakak membahas sesuai dengan keadaan adik-adik ya. Sekarang ada di posisi pramuka penggalang. Tri Satya Pramuka berbunyi, dengan demi kehormatan aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Nah, jadi kalau untuk adik-adik itu antara bermain dengan pengabdiannya sudah mulai 50-50 ya. Jadi bukan seperti siaga, itu bermainnya maksimal ya, boleh dibilang 90%. Kalau adik-adik itu sudah dipersiapkan untuk membangun masyarakat. Jadi tidak bermain, tidak hanya
bermain saja, tapi sudah menerapkan fondasi-fondasi untuk berikutnya. Yang ketiga, menepati dasa dharma. Ya, kita lanjut dengan dasa dharma pramuka. Nah, ini dasa dharma pramuka untuk penggalang. Kakak yakin adik-adik sudah banyak yang hafal ya, baik Trisatya maupun Dasa Dharma, karena adik-adik sudah ada di Pramuka Penggalang 2 tahun, kelas 5 dan kelas 6. Jadi sekarang di kelas 7, nanti dilanjut kelas 8 dan 9, adik-adik tinggal melanjutkan. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang kepada sesama manusia. 3, patriot yang sopan dan kesatria. 4, patuh dan suka bermusyawarah. 5, rela menolong dan tabah. 6, rajin, terampil dan gembira. 7, hemat, cermat dan bersahaja. 8, disiplin, berani dan setia. Dan 10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Demikianlah adik-adik tentang pengenalan kepramukaan. Setelah adik paham tentang pengenalan kepramukaan, adik-adik sudah tahu tujuan kepramukaan, tahu kode etik dan kehormatan kepramukaan, maka setelah sekarang adik-adik sudah menjadi siswa SMP Negeri 1 Barebek, dengan senang hati adik-adik kakak terima menjadi anggota ambalan gugus depan 05007 dan 05008 ya. Kakak perkenalkan kepengurusan yang ada di ambalan kita, Mabigus Kak Wawan Herawan, beliau selaku kepala sekolah, Wakil Mabigus Kak Nur Slamet, wakil kepala sekolah, koordinator putra Kak Agus Susanto, koordinator putri Kak Rosusilawati, saya sendiri, sekretaris Kak Epi Wulandari, bendahara Kak Ida Hardiati, pembina semua guru SMP Negeri 1 Baregbek. Di mana di sini kakak tidak menayangkan fotonya karena adik-adik sudah diperkenalkan dalam MPLS. Adik-adik sudah tahu mana Bapak Kepala Sekolah, mana Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan sudah tahu semua guru-guru yang ada di SMP Negeri 1 Baregbek, juga tahu semua staf tata usaha, semua karyawan yang ada di SMP Negeri 1 Baregbek. Selamat datang adik-adik di pangkalan Gudep 05007, Gudep 05008 ya. Itu keanggotaan pramuka, ada yang umum di pangkalan SMP Negeri 1 Barebek, ada yang khusus yaitu anggota rekti atau anggota Dewan Penggalang. Nah, kalau adik-adik dulu di siaga tidak kenal siaga mula, siaga bantu, siaga tata, tolong sekarang di SMP jangan liwatkan ya. Adik-adik harus bisa sampai ke penggalang terap. Jadi penggalang ramu cukuplah 2 tahun adik-adik di kelas 5 dan kelas 6. Coba usahakan ya, tempuh secara uji kemampuan secara umum adik-adik untuk bisa mencapai penggalang rakit, dilanjut untuk sampai ke penggalang terap ya. Kakak ingatkan yang namanya siaga itu nih di kiri di sini itu ada 1 ya, 1 gitu warnanya hijau. Nah, kalau 1 itu berarti siaga mula, kalau 2 berarti siaga bantu, kalau 3 berarti siaga tata. Nah, kalau di penggalang itu kan pi ya bentuknya, warnanya kuning di sini, pi di sini pi. Ada 1 itu berarti penggalang ramu, ada pi 2 berarti penggalang rakit, ada pi 3 berarti penggalang terap. Kalau di SLTA penegak bantara ini di atas di sini di pundak ya, ada penegak bantara, ada penegak laksana.
Nah, untuk itu setelah adik-adik tadi paham, adik-adik memahami, silahkan kakak tunggu adik-adik tidak hanya menjadi anggota pramuka biasa di sini, tapi adik-adik berminat ingin mengembangkan bakat dan ingin menyumbangkan kreativitas kemampuan adik-adik. Adik kakak tunggu menjadi anggota Dewan Penggalang. Kenapa? Karena kalau adik-adik ada di anggota Dewan Penggalang, semua lomba-lomba yang dilaksanakan di tingkat penggalang itu diwakili oleh adik-adik yang ada di anggota Dewan Penggalang. Dan adik-adik dituntut untuk sampai tidak hanya di penggalang ramu, tapi juga harus sampai terap dan harus sampai dengan terap ya, sampai tuntas semuanya. Jadi adik-adik benar-benar bisa menjiwai pramuka. Nah, itu lomba-lomba yang biasa kita laksanakan di SMP kita, yaitu ada lomba lintas medan L2M diselenggarakan di SMP 2 Ciamis. Ada lomba hiking rally Ciladika di SMA Negeri 1 Ciamis. Ada lomba lintas medan di SMA Negeri 1 Kawali. Ada lomba cerdas tangkas itu di SMK Negeri 1 Ciamis. Sekaligus adik-adik bisa mengenal sekolah-sekolah favorit yang kelak akan adik-adik tuju setelah lulus dari kelas 9 di sini. Ini kesempatan buat adik-adik untuk mengenal sekolah-sekolah favorit yang ingin adik-adik tuju. Silahkan adik-adik gabung di Dewan Penggalang. Kemudian kalau ada lomba, kalau ada permintaan jambore, ada lomba tingkat, ada raimuna, itu semua diwakili oleh Dewan Penggalang. Adapun yang secara umum kita laksanakan yaitu biasanya kita ada persami ya, itu untuk kelas 9 itu dilaksanakan biasanya kalau selama ini yang sudah sering kita laksanakan ada di Batu Karas untuk kelas 9. Untuk kelas 7 biasanya kita untuk perkenalan pramuka itu jalan santai. Ya, kita buka dokumen kegiatan pramuka SMP Baregbek. Nah, ini contoh lomba yang kita ikuti L2M ya. Tuh. Bagaimana? Adik-adik tertarik? Nah, kemudian berikutnya ini kegiatan sehari-hari di sekolah. Nah, ini kalau tidak pandemi, kita sekarang berada seperti ini. Ya, kita seperti ini kalau tidak ada pandemi, adik-adik. Jadi adik-adik senang jalan-jalan, mendapatkan pengetahuan langsung ya. Jadi materi-materi yang ada itu semapur, morse, kemudian ada P3K-nya, ada pengetahuan umumnya, keagamaannya itu ditempuh di dalam perjalanan. Seperti kalau adik-adik ikut lomba, mungkin adik-adik ada yang pernah ikut lomba LT, nah seperti itu. Sehingga ilmunya tercapai, tujuannya tercapai, kegembiraannya juga ada, sekaligus olahraganya dan sehat. Ini kita mengenang ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat pandemi berakhir dan kita bisa melaksanakan kegiatan pramuka sebagaimana ketentuannya harus menyenangkan, bisa terwujud. Nah, ini kegiatan pramuka mingguan ya yang ada di sekolah dan latihan untuk rekti. Nah, kemudian yang tadi itu contoh kegiatan pramuka dalam lomba-lomba. Mungkin untuk pengenalan kepramukaan, Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan adik-adik bisa menjiwai, bisa menerapkan fungsinya, tujuannya, dan bisa melaksanakan kode etik kehormatan pramuka, yaitu Satya dan Dasa Dharma. Salam pramuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan kepramukaan dari Kak Rosusilawati ya. Jadi ucapannya tadi, selamat bergabung di Pangkalan SMP Negeri 1 Baregbek. Ya, untuk acara hari ini
dicukupkan sekian ya, kalian bisa keluar dari Zoom-nya. Besok masih ada acara, jangan lupa ya, besok masih ada tugas dari pembina pramuka. Jadi MPLS-nya masih 1 hari lagi. Jadi besok kalian masih siap-siap, walaupun untuk acara besok tidak ada Zoom meeting seperti sekarang ya. Jadi nanti tugasnya di-share oleh Bapak Ibu wali kelas.